Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Mein Syabira dengan NPM 221353185 dari kelas F akan menjelaskan tentang pengembangan RPP pada materi tema 1 subtema 3 kelas 5 SDN Pematang Tahalo. Adapun langkah-langkah pembuatan identitas RPP, yang pertama yaitu identifikasi kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi kompetensi dasar yang akan dicapai oleh siswa. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Setelah mengidentifikasi kompetensi dasar, langkah berikutnya adalah menetapkan tujuan pembelajaran yang spesifik. Yang ketiga, pilih materi pembelajaran. Memilih materi pembelajaran yang relevan dan sesuai dengan kompetensi dasar yang akan dicapai. Yang selanjutnya yaitu tentukan strategi pembelajaran. Yang selanjutnya, rencanakan langkah-langkah pembelajaran. Susun langkah-langkah pembelajaran secara terstruktur, mulai dari pendahuluan, inti pembelajaran, hingga penutup. Yang untuk selanjutnya, sediakan sumber belajar. Persiapan sumber belajar yang diperlukan dalam pembelajaran seperti buku, materi presentasi, ataupun bahan ajar lainnya. Rencanakan penilaian pembelajaran. Terapkan metode penilaian yang akan digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya, rencanakan penilaian proses. Selain penilaian akhir, rencanakan juga penilaian proses yang memberikan informasi tentang perkembangan siswa. Yang selanjutnya, rencanakan penyesuaian pembelajaran. Identifikasi strategi penyesuaian pembelajaran untuk siswa yang membutuhkan dukungan tambahan. Yang selanjutnya yaitu mengevaluasi dan revisi RPP. Setelah menyusun RPP, evaluasi RPP secara kritis dan lakukan revisi jika diperlukan. Dan terakhir yaitu implementasikan RPP. Setelah RPP seleksi disusun, implementasikan RPP dalam proses pembelajaran tersebut. Selanjutnya, kita beralih ke RPP yang saya buat kemarin sesuai dengan penelitian saya di SDN Negeri 3 Pematang Tahalo, kelas 5, dengan menggunakan buku tema 1, subtema 3 yang membahas tentang lingkungan dan manfaatnya, materi pokok, IPA dan Bahasa Indonesia. Adapun alokasi waktu 2 kali 35 menit. Adapun kompetensi inti, yang pertama menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun dan percaya diri, peduli dan bertanggung jawab. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metagognitif pada tingkat dasar dengan cara memahami, mendengar, melihat, membaca. Yang keempat, menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif. Adapun kompetensi dasar dan indikator pencapaiannya, kompetensi atau IPK, pelajaran IPA. Adapun kompetensi dasarnya 3.1 menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Adapun indikator pencapaian kompetensi 3.1.1 menganalisis kelainan alat gerak pada manusia serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Lanjut, ada kompetensi dasar 4.1 membuat model sederhana alat gerak manusia dan hewan. Adapun indikator pencapaiannya 4.11 membuat karya sederhana kelainan alat gerak pada manusia. Yang kedua ada bahasa Indonesia. Adapun kompetensi dasarnya 3.1 menentukan pokok pikiran dalam teks, lisan dan tulis. Adapun indikator pencapaiannya 3.11 menganalisis pokok pikiran dalam teks tulis. Lanjut, kompetensi dasar 4.1 menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks tulis dan lisan secara lisan, tulis, dan visual. Adapun indikator pencapaiannya 4.11 menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks tulis menggunakan peta pikiran. Lanjut, adapun tujuan pembelajaran yaitu melalui kegiatan mengamati video pembelajaran tentang kelainan alat gerak pada manusia. Peserta didik mampu menganalisis kelainan alat gerak pada manusia serta memelihara kesehatan alat gerak manusia dengan cepat. Yang selanjutnya, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu membuat karya sederhana kelainan alat gerak manusia dengan tepat.
Melalui kegiatan mengamati video pembelajaran mengenai pokok pikiran peserta didik, mampu menganalisis pokok pikiran dalam teks tulis dengan benar. Melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks tulis menggunakan peta pikiran dengan tepat. D. Penguatan pendidikan karakter. Yang pertama, karakter yang dikembangkan religius, nasional, mandiri, gotong royong, rasa ingin tahu, kreatif, peduli lingkungan, percaya diri, jujur, dan tanggung jawab. Yang kedua, literasi yang dikembangkan yaitu membaca, mengamati, dan melaporkan. Selanjutnya ada materi pembelajaran pada buku tema 1, subtema 3, materi pembelajarannya ada IPA dan Bahasa Indonesia. Adapun IPA yaitu kelainan pada organ gerak pasif atau tulang, dan Bahasa Indonesia tentang pokok pikiran pada paragraf. Adapun model pendekatan dan metode menggunakan model problem based learning atau PBL dengan pendekatan saintifik, TPACK, HOT, dan kompetensi keterampilan abad 21 dengan menggunakan metode pengamatan, tanya jawab, ceramah, diskusi, dan penugasan. Adapun media, alat, dan sumber belajar menggunakan media LKPD, laptop, LCD proyektor, gambar tentang kelainan alat gerak, dan menggunakan video pembelajaran dari YouTube. Adapun alat belajarnya menggunakan buku siswa dan buku guru. Selanjutnya, ada langkah-langkah pembelajaran dengan kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Adapun pendahuluannya, yang pertama guru menyampaikan salam dan menanyakan kabar peserta didik. Yang kedua, guru meminta salah satu peserta didik untuk memimpin doa sebelum pembelajaran. Yang ketiga, siswa yang memimpin doa adalah siswa yang datang paling awal. Yang keempat, guru mengecek kehadiran peserta didik. Yang kelima, menyanyikan lagu-lagu seperti Garuda Pancasila atau lagu lainnya. Yang keenam, guru mengecek kesiapan peserta didik. Yang ketujuh, melakukan resepsi dengan melakukan tanya jawab dengan peserta didik. Yang kedelapan, peserta didik memberikan jawaban dari pertanyaan yang diberikan guru. Yang kesembilan, peserta didik menyimak tujuan pembelajaran hari ini. Setelah menonton video, siswa dapat menganalisis dan berdiskusi membuat karya tentang kelainan organ gerak pasif pada tulang pada manusia, serta menganalisis dan menyajikan pokok pikiran dalam teks tulis serta menyampaikan tujuan pembelajaran tersebut. Waktu yang diberikan yaitu 10 menit dengan simulasi 2 menit. Lanjut yaitu inti sintak problem based learning atau PBL. Fase pertama ada orientasi peserta didik terhadap masalah. Deskripsi kegiatannya, yang pertama guru membuka topik dengan mengajukan beberapa pertanyaan seperti pernahkah kalian melihat orang tua yang jalannya membungkuk? Apa yang menyebabkan mereka berjalan bungkuk? Saat kita sedang belajar bagaimana cara duduk yang baik atau bagaimana cara kita merawat kesehatan tulang pada manusia. Kita bisa ajukan pertanyaan tersebut yang berhubungan dengan materi yang diajarkan. Yang kedua ada peserta didik mengamati video mengenai kelainan alat gerak manusia dan pokok pikiran yang ditampilkan guru. Yang ketiga, peserta didik dan guru bertanya jawab mengenai tayangan video yang telah diamati. Lanjut pada fase kedua ada mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, yaitu peserta didik dibagi dalam kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang secara heterogen dan diberi nama sesuai dengan nama-nama tentang kelainan pada tulang. Yang selanjutnya, setiap kelompok diberikan LKPD yang di dalamnya terdapat arahan tentang berdiskusi, yaitu menganalisis kelainan organ pada gerak manusia dan membuat hasil karya sederhana. Selanjutnya yaitu menganalisis pokok pikiran dan menyajikan hasilnya ke dalam teks tulis peta pikiran. Yang keenam, peserta didik membagi tugas untuk menganalisis dan membuat hasil karya sederhana mengenai kelainan pada organ gerak pasif. Yang ketujuh, guru memastikan setiap anggota memahami tugasnya masing-masing. Adapun fase ketiga yaitu membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, yaitu peserta didik menganalisis LKPD dengan mencari referensi dari bahan ajar yang telah diberikan oleh guru. Yang kesembilan, peserta didik mengumpulkan bahan
Palatisin. Untuk gigi, penggaris, dan gunting yang telah ditugaskan oleh guru untuk membuat karya sederhana. Guru membimbing dan memantau keterlibatan peserta didik dalam pengumpulan data atau bahan selama proses diskusi. Yang ke-11, setiap kelompok melakukan diskusi yang menyajikan hasilnya dalam EKPD yang telah diberikan oleh guru. Guru memantau diskusi dan membimbing pengisian LKPD sehingga hasil setiap kelompok siap untuk dipresentasikan. Pada fase keempat, yaitu pengembangan dan menyajikan hasil karya. Agar tidak jenuh, peserta didik mengikuti ice breaking berupa nyanyian tentang kelainan tulang pada manusia. Setiap kelompok melakukan presentasi, menyajikan hasil analisis dan karya sederhana tentang kelainan tulang yang terbuat dari plastisin. Lalu, menyajikan hasil analisis pokok pikiran ke dalam peta pikiran yang dibuat. Kelompok lain menyimak dan mengamati apa yang disampaikan oleh kelompok yang sedang berpresentasi. Kelompok lain yang tidak presentasi beri kesempatan untuk menanggapi dan bertanya. Lalu guru mengapresiasi dengan memberikan reward kepada kelompok yang terbaik. Lalu fase terakhir yaitu fase kelima, menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah. Guru memberikan penguatan bagi pertanyaan-pertanyaan yang dijawab benar atau kurang tepat oleh kelompok yang presentasi. Peserta didik yang belum mengerti diberi kesempatan untuk bertanya kembali. Lalu kegiatan dilanjutkan dengan merangkum atau membuat kesimpulan dengan memperagakan kelainan tulang sesuai instruksi yang diucapkan oleh guru. Yang terakhir, guru memberikan soal evaluasi tentang materi yang telah disampaikan. Adapun kegiatan ini berjalan selama 50 menit. Selanjutnya ada penutup dengan deskripsi kegiatannya, yaitu guru memberikan tindak lanjut kepada peserta didik yang nilai evaluasinya di bawah KKM dengan mengerjakan soal. Lalu peserta didik melakukan refleksi dari pembelajaran hari ini. Lalu peserta didik bersama bimbingan guru menyimpulkannya yang telah dipelajari. Kegiatan ini dilakukan 10 menit. Lalu, guru menyampaikan manfaat yang dapat diambil dari pembelajaran hari ini. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pembelajaran selanjutnya. Dan yang terakhir, kegiatan di hari akhiri dengan guru meminta salah satu peserta didik untuk memimpin doa. Terakhir, ada penilaian, jenis penilaian dan teknik penilaian sebagai berikut, bisa dilihat pada contoh. Baik, sekian proses pembuatan RPP saya Maya Cabira, minta maaf bila ada tutur kata yang salah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.